Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat semua. Hari ini ada tidak yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doanya ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini yang 1, siswa dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk melakukan wawancara. Yang kedua, siswa dapat melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata dan kalimat efektif dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan upaya dan pentingnya keseimbangan pelestarian sumber daya alam, yaitu tanaman padi, dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menuliskan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam tanaman padi dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasikan karakteristik daerah daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Yang keenam, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran pantai. Anak-anak, kalian tahu tidak makanan pokok sehari-hari kita itu apa? Ya, Andi, benar. Makanan pokok sehari-hari kita adalah nasi. Nasi itu terbuat dari apa sih? Betul, nasi itu terbuat dari beras. Beras itu berasal dari mana? Ya, beras berasal dari tanaman padi. Manfaat pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui informasi jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagaimana upaya pelestarian sumber daya alam termasuk tanaman padi. Yang ketiga, siswa dapat membedakan karakteristik ruang daerah. Anak-anak, coba kita buka bukunya halaman 1. Nah, di halaman 1 terdapat wacana tanaman padi. Coba kalian baca dan kalian cermati. Jika sudah, di situ kan dijelaskan tuh bagaimana pertumbuhan tentang tanaman padi. Lalu kalian buka halaman 2. Di situ kan ada beberapa pertanyaan tentang wacana tanaman padi tersebut. Di situ kalian disuruh memilih antara jagung, singkong, dan tanaman padi. Tugas kalian adalah membuat pertanyaan tertulis sebanyak-banyaknya yang ingin kalian tahu tentang tanaman tersebut. Untuk apa sih kita membuat pertanyaan itu? Membuat pertanyaan itu untuk kita melakukan wawancara. Wawancara sendiri itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Ya, Andika, benar, wawancara itu seperti yang di TV-TV. Salah satunya seperti reporter. Wawancara sendiri itu adalah bentuk percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai. Tujuan wawancara sendiri itu adalah untuk mengungkapkan pendapat tokoh atau narasumber tentang suatu hal. Kata tanya yang tepat digunakan untuk wawancara yaitu apa? Untuk menanyakan hal atau benda. Siapa? Menanyakan orang. Di mana? Menanyakan tempat berada. Mengapa? Menanyakan sebab. Bagaimana? Menanyakan keadaan. Serta kapan adalah menanyakan waktu. Kalian buat sebanyak-banyaknya pertanyaan yang ingin kalian tahu tentang tanaman menggunakan 6 kata tadi. Berkelompok ya, kelompoknya adalah teman satu bangkunya. Kemudian, kalian tanyakan di rumah kepada seorang petani. Besok tugasnya kalian kumpulkan kepada ibu ya. Kalian perhatikan kembali tentang teks wacana tanaman padi. Nah, di situ kan dijelaskan siklus hidup tanaman padi. Siklus hidup tanaman padi itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu coba kalian perhatikan gambar di sini. Yang pertama adalah fase benih. Fase benih yang kemudian benih itu direndam, lalu dia akan tumbuh bakal akar dan terus menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Yang ketiga, fase terakhir yaitu tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kekuningan. Ketiga ini adalah fase pertumbuhan padi. Lalu kalian buka halaman 3. Kalian kerjakan, di situ kan ada diagram tentang fase pertumbuhan tanaman padi. Kalian isi secara berkelompok. Kalian pilih tahapan mana sih yang paling penting? Dan mengapa tahapan itu paling penting? Bagaimana sih jika tahapan yang kalian pilih itu bermasalah? Apa dampaknya dan siapa yang akan dirugikan? Berikan solusinya. Kemudian kita akan presentasikan ya. Ayo kelompoknya Tika. Tahapan mana yang paling penting? Benar sekali, tahapan yang paling penting adalah tahapan benih atau bibit. Mengapa tahapan itu penting? Rina, benar. Karena tahap pembibitan adalah tahap yang paling penting. Karena jika bibit yang dipilih unggul, maka akan menghasilkan panen yang optimal. Namun jika bibit yang dipilihnya kurang unggul, dia hasil panennya tidak akan optimal. Dan jika bibitnya unggul, maka dia akan memudahkan perawatannya sehingga akan menekankan biaya perawatan. Dampaknya bagi siapa sih? Di manusia itu apa dampaknya? Ya Putri, benar sekali. Bagi manusia, dia akan berdampak sumber pangan akan mengurang sehingga manusia akan kesulitan mencari bahan pokok pangan. Beras akan meningkat menjadi lebih mahal.
Yang kedua, ekosistem pada sawah. Apa saja sih ekosistem pada sawah itu? Hari ini benar sekali. Ekosistem pada sawah yaitu satu, padi. Yang kedua, tikus. Yang kemudian tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang dimakan pengurai. Semuanya akan berdampak dan akan dirugikan. Nah, solusinya agar tanaman padi itu tidak punah dan tetap dilestarikan. Ya, benar, menjaga bibit tanaman padi untuk ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan yang digunakan itu untuk mendirikan sebuah bangunan. Nah, yang ketiga apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Keempat adalah menjaga saluran air agar air terus mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Itu adalah cara pelestarian tanaman padi. Anak-anak ibu semua hebat ya. Nah, kalian diskusikan lagi tentang gimana sih orang-orang di sekitar kita melestarikan tanaman padi tersebut. Kalian tuliskan, lalu nanti kalian kumpulkan ya ke ibu. Setelah ibu periksa jawaban kalian, bagus-bagus ya. Berarti untuk materi ini kalian paham ya. Kita belajar tentang tanaman padi. Tanaman padi itu berasal dari dataran rendah atau dataran tinggi ya. Berasal dari dataran rendah. Kita akan belajar tentang 3 karakteristik dataran. Nah, coba kalian buka bukunya halaman 4. Di situ ada 3 gambar. Coba kalian perhatikan. Gambar yang pertama gambar apa? Gambar yang pertama adalah pantai. Yang kedua, dataran tinggi. Yang ketiga, benar sekali, dataran rendah. Pantai ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai itu ada 2, yaitu pantai landai dan ada pantai terjal. Apa sih manfaat pantai itu? Yang pertama, untuk objek wisata. Yang kedua, ya benar sekali, adalah untuk areal tambak garam. Jika Indonesia memaksimalkan ini, maka Indonesia bisa menjadi penghasil garam yang besar. Yang ketiga adalah wilayah perkebunan kelapa dan pisang. Yang keempat, pengembangan kerajinan khas pantai. Apa? Ada yang tahu tidak kerajinan khas pantai itu apa? Ya, benar sekali. Salah satunya adalah gantungan kunci kerang. Yang lagi? Ya, bingkai foto yang dari kerang itu. Dan masih banyak lagi lainnya ya. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Iklim di daerah tinggi sejuk. Amplitude suhu harian dan tahunan besar. Udara di dataran tinggi kering, kelembapannya rendah dan jarang terjadi hujan. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Tanaman yang cocok untuk usaha perkebunan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, dan sayuran. Sebagian besar masyarakat daerah dataran tinggi ini pekerjaannya adalah petani. Yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah biasanya berada di dekat laut. Dataran rendah itu sering dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk, pertanian, perdagangan, atau pertambangan. Tanaman yang cocok di dataran rendah ini adalah apa tadi yang kita pelajari? Ya, tanaman padi. Yang kedua, ada karet. Betul. Yang ketiga, ada kelapa sawit. Mayoritas penduduk yang tinggal di dataran rendah ini pekerjaannya adalah bertani, karyawan, supir, dan masih banyak lainnya. Kalian buka bukunya halaman 6. Nah, di kolom tuh kalian tulis karakteristiknya. Kalian kumpulkan ya nanti kepada ibu. Setelah ibu periksa, jawaban kalian sudah bagus semua ya. Pembelajaran kali ini cukup. Kalian senang tidak hari ini? Senang ya? Sikap apa sih yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita belajar tentang materi hari ini? Ya, Dika, benar. Sikap yang pertama adalah menghargai lingkungan, tidak merusak lingkungan ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui informasi yang ingin kita ketahui dari tokoh atau narasumbernya. Yang kedua, pelestarian tanaman padi sebagai sumber daya alam sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem. Usaha pelestarian ini membutuhkan peran serta masyarakat dan petani untuk memastikan pertumbuhan tanaman padi yang optimal serta menjaga agar lahan pertanian tetap produktif. 3. Setiap wilayah geografis, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan gaya hidup masyarakat. Nah, Ibu akan membagikan 3 soal. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Sudah, kalian kumpulkan, Ibu akan koreksi besok. Dan tugas kalian yang di rumah ada yang diskusikan kepada orang tua bagaimana cara tumbuhan di sekitar kita dapat dinikmati terus-menerus keberadaannya. Pembelajaran kali ini cukup ya, sampai di sini. Kita bertemu di hari selanjutnya. Ketua kelas pimpin dulu doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.